hadir dalam ibadah minggu kita. Semua jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah kita pagi ini. Pagi ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan, Cross Cover Me, salib melindungi saya. Dasar kebenaran firman Tuhan yang saya pilihkan bagi kita adalah pertama Korintus pasal yang ke-1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Pertama Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak Ibu semua, kekasih Tuhan Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita menemukan bahwa pemberitaan salib bagi orang-orang adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang beriman kepada Kristus, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah kekuatan Allah. Ya. Dalam bacaan kita, orang Yahudi selalu minta tanda. Bapak Ibu membaca kitab Perjanjian Lama, kita sudah masuk dalam kitab Ulangan. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama kita menemukan bahwa bangsa Israel percaya kepada Tuhan dengan tanda-tanda. Mereka selalu meminta tanda. Dan ini adalah ciri khas orang Yahudi. Yang kedua, orang Yunani selalu mencari hikmat. Kalau kita baca tentang filsafat-filsafat, teman-teman yang kuliah pasti tahu pengantar-pengantar filsafat bahwa filsafat itu datang, para filsuf-filsuf itu kebanyakan datang dari orang Yunani. Karena orang Yunani sangat-sangat ingin mencari hikmat. Sehingga ketika Rasul Paulus dan para rasul-rasul memberitakan tentang salib Kristus, mereka menganggap itu sebuah batu sandungan dan mereka menganggap itu sebagai kebodohan. Tetapi pemberitaan tentang salib Kristus dan Kristus itu sendiri bagi kita yang dipanggil dan dipilih dan diselamatkan adalah kekuatan Allah. Silakan. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan yang berhubungan dengan Cross Cover Me. Yang pertama, setia. Salib adalah kekuatan Allah. Kristus adalah kekuatan Allah. Ayo kekasih Tuhan Yesus, hal yang pertama yang saya ingin membagikan tentang kekuatan Allah yang melindungi kita. Kekuatan Allah yang menjagai kita. Kekuatan Allah yang mengcover kita dan melindungi kita. Kalau kita lihat meja perjamuan yang kita punya ini, dia terlindungi dan tertutup oleh kain. Dia melindungi bagian dalam dari meja perjamuan kita.
Sama seperti itu, ketika kita mempercayai Kristus, ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, maka salib itu adalah kekuatan Allah. Dan salib itu melindungi kita. Dan salib itu menjagai kita. Dan saya berbagi 4 hal yang berhubungan dengan perlindungan Allah melalui salib Kristus yang adalah kekuatan Allah. Yaitu yang pertama, setia. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pada dasarnya manusia tidak setia. Manusia sering mengingkar janji. Pada dasarnya manusia tidak setia. Sama seperti Adam, manusia pertama. Dia tidak setia dengan perjanjian Allah dengan dia. Dan karena ketidaksetiaan Adam itu berakibat dosa. Dan karena akibat dosa itu, maka setiap manusia akhirnya menjadi dosa gara-gara ketidaksetiaan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, tetapi kita bersyukur karena Allah mengasihi kita. Maka Allah memberikan Yesus, Allah memberikan Yesus bagi kita. Yesus kita, Tuhan kita ini setia memikul salib sampai disalibkan. Supaya setiap kita, setiap manusia yang tidak setia itu berubah setia. Karena Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita mempercayai Kristus Tuhan, maka kita akan melatih diri kita. Maka kita akan membuat diri kita menjadi pribadi yang setia. Salib melindungi kita. Cross covering kita. Cross covering me. Cross covering kita semua. Melindungi setiap kita. Untuk membuat kita menjadi setia. Dalam bagian yang pertama, saya mau menyampaikan kepada kita. Indikator atau tanda indikator atau tanda untuk melihat setia. Yaitu kita kalau yang sudah menikah setia kepada pasangan. Itu indikator pertama. Dia bilang dia setia kepada Tuhan. Indikatornya adalah dia setia kepada pasangan. Dia bilang dia setia kepada Tuhan. Maka indikatornya dia setia kepada pemimpin rohaninya. Dia bilang dia setia kepada Tuhan. Maka indikatornya adalah dia setia bersekutu bersama dengan orang percaya. Seorang yang setia kepada Tuhan, pasti dia setia bersekutu dengan orang percaya. Bapak Ibu sekalian, ini bagian pertama yang saya mau bagikan. Bahwa salib melindungi kita, salib menjagai kita, salib mengubah kita dari yang tidak setia menjadi setia. Karena Kristus telah setia memikul salib menuju Via Dolorosa sepanjang jalan menuju ke Golgota. Sampai dia membiarkan dirinya disalibkan. Supaya kita yang tidak setia ini berubah setia karena Kristus. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua, cross covering me, saya bagikan yaitu darah. Ada dasar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-36. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kalau Bapak Ibu mendengar atau menghadiri ibadah Jumat Agung tahun 2020, saya telah berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan ini. Bahwa ketika Tuhan Yesus, ketika lambung Tuhan Yesus ditikam, maka yang keluar adalah darah dan air. Kalau sebelumnya kalau tubuh manusia itu ditikam, maka yang paling banyak keluar adalah darah. Tapi karena darah Kristus Yesus ini sudah habis pada saat dicambuk, sudah habis pada saat dia memikul salib, pada darahnya berceceran sepanjang jalan Via Dolorosa, sampai kemudian di atas kayu salib tangannya dipaku, kakinya dipaku, maka Yesus Tuhan itu sudah tinggal hanya air. Sisa-sisa darah dan air.
Ada beberapa hal yang mau saya bagikan tentang darah Yesus yang ada tertulis di dalam ini. Bapak M tolong pindah, Efran ada keluar. Ya. Ini adalah firman Tuhan yang saya bagikan pada saat kita ibadah Jumat Agung tahun 2020 yang berhubungan dengan darah Kristus. Saya mengulangi lagi, prajurit itu menikam lambung Yesus, kemudian yang keluar adalah darah dan air. Lalu karena tubuh Yesus darahnya sudah habis, yang sisanya adalah air. Dan darah Yesus ini, saya sampaikan bahwa dia berkuasa. Ada 6 hal yang berhubungan dengan darah Yesus dan bahasa Yunani menyebutnya apesis. Kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-28 berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kuasa darah Yesus membuat kita terampuni, membuat dosa-dosa kita diampuni. Kemudian yang kedua di kayu, yaitu Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kemudian yang keempat adalah hagiaso, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-22, untuk menguduskan kita. Kemudian yang keempat adalah apolotrosis, Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, supaya oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kemudian yang kelima adalah hilasterion, yaitu supaya kita mengalami pendamaian dengan Allah. Dan yang keenam adalah nikayo, supaya kita boleh mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan gara-gara kita mempercayai Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, salib Kristus yang berhubungan dengan darah Kristus itu membuat kita terlindungi. Kita terlindungi, kita layak, kita dikuduskan, kita diampuni dosa, kita diterima oleh Allah, kita mengalami pendamaian dengan Allah gara-gara darah Kristus. Hari ini kita melaksanakan Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus, kalau kita bicara tentang salib, maka kita akan bicara tentang pengorbanan. Dan Yesus mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Dia korbankan dirinya yang adalah raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Dia bersedia menjadi manusia. Dia korbankan dirinya untuk bisa berjalan keliling menyelamatkan manusia. Dia korbankan dirinya ditangkap untuk bisa setiap kita diselamatkan. Dia korbankan dirinya dicambuk. Dia korbankan dirinya dipakukan. Dia korbankan dirinya ditusuk lambung. Dia korbankan segala-galanya supaya kita diselamatkan. Salib bicara tentang pengorbanan Kristus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam pertama Korintus pasal 1 yang ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25 tadi. Salib adalah kekuatan Allah. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, salib adalah kebodohan. Salib adalah sia-sia. Bagi orang yang tidak percaya, salib adalah sesuatu yang tidak perlu didengar untuk didengar dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi bagi kita yang percaya, salib adalah kekuatan Allah. Karena Kristus adalah kekuatan Allah. Bagian yang keempat yang saya mau bagikan bagi kita. Ya, Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Tuhan Yesus berkata dalam dialog dengan orang ahli Taurat
dalam Lukas pasal 10 ini. Lalu Yesus dia berkata bahwa apa yang kau pelajari dari kitab Taurat? Dan dia berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa dan kasihilah sesama manusia. Minggu lalu ketika kita datang dalam ibadah dan dilayani oleh Bapak Pendeta Yeskel Hede, beliau ketua Persekutuan Injili Indonesia untuk NTT. Salib ada dua hal, yaitu vertikal dan horizontal. Dan salib berhubungan dengan relasi. Relasi kepada Tuhan dan relasi kepada manusia. Kalau kita mempercayai Tuhan, maka kita pasti membangun hubungan relasi dengan sesama orang percaya dalam ibadah-ibadah kita. Tapi kalau kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kita tidak membangun relasi dan kita menjadi orang yang tidak membangun relasi dengan jemaat Tuhan, maka perlu dipertanyakan. Kita harus membangun hubungan relasi, berhubungan dengan relasi. Karena salib berhubungan dengan vertikal dan horizontal, yaitu berhubungan dengan relasi antara Tuhan, kita dengan Tuhan, dan kita dengan sesama. Salib berhubungan dengan kasih. Salib berhubungan dengan kasih Allah kepada kita. Karena salib adalah kekuatan Allah, maka salib berhubungan dengan kasih Allah kepada kita. Seperti kata kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Salib berhubungan dengan kasih. Pada saat dialog Tuhan Yesus dengan ahli Taurat ini, lalu ahli Taurat ini bertanya, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu pasti pernah dengar cerita ini. Pasti juga pernah mengkhotbahkan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat ini. Yesus sementara mengajarkan bahwa status kita sebagai pelayan Tuhan tidak menentukan kebaikan kita. Tapi ada status kita sebagai orang percaya tidak menentukan kebaikan kita. Tetapi orang Samaria, orang yang terpinggirkan, orang yang dianggap berdosa oleh orang Yahudi, Yesus memberi perumpamaan dan memberi cerita ini bahwa dia lebih baik dari orang-orang Yahudi oleh imam-imam ataupun oleh orang-orang Lewi. Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Ketika kita berbicara tentang salib, cross covering me, salib melindungi saya, maka kita akan bicara tentang kesetiaan. Dan kita yang tidak setia dibuat setia oleh Tuhan. Darah Kristus melayakkan kita di hadapan Allah. Dan salib itu berhubungan dengan pengorbanan Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan salib yang adalah kekuatan Allah itu berhubungan dengan kasih. Kasih antara kita dengan Tuhan dan kasih dengan sesama. Salib adalah kekuatan Allah. Kristus adalah kekuatan Allah. Kita diberi kesempatan untuk setia. Kita diberi kesempatan untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan. Karena salib berhubungan dengan darah Kristus yang melayakkan kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Salib mengajarkan kita tentang korban. Saya mengajak Bapak Ibu, kita akan membanyak korban-korban yang kita keluarkan sebagai pelayan Tuhan dan sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Karena memang Kristus telah mengajarkan tentang korban. Opa menyebutnya 3D. Dana, apalah satu lagi? Doa, dana, duit. Ya, Opa menyebutnya itu. Tapi yang sering orang sebut itu doa, dana, dan daya. Tapi Opa pelesetkan. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengingat cross covering me. Salib melindungi saya, salib melindungi kita semua. Karena Tuhan mengajak kita untuk setia. Darah Kristus mendamaikan kita. Karena ada korban dalam setiap kehidupan kita. Dan juga karena kasih Kristus bersama-sama dengan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.